Oke, selamat datang Pak Jimmy, selaku diaspora senior di Indonesia di Spanyol, Pak Kuai, Pak Bayu Hari Saktiawan, dan Pak Atas Pertahanan kita, yaitu Pak Bapak Kolonel Penerbang Iketut Sadewa Wahyu Wijaya. Terima kasih. Selamat datang pada podcast episode pertama berjudul Agustusan. Ini podcast Bamos Indonesia yang kita berikan judul oleh KBRI Madrid, merupakan kegiatan untuk bertukar pikiran maupun bincang-bincang mengenai isu-isu yang sangat menarik bagi kita, dan kita bisa mendapatkan kehormatan untuk mendengar pendapat langsung dari, dalam hal ini dari Pak Jimmy maupun Pak Adhan maupun Pak Bayu, khusus mengenai isu Agustusan. Dalam bahasa Spanyolnya adalah El Significado de Agosto, dan bulan Agustus dan maknanya bagi setiap WNI, khususnya di Spanyol. Bagaimana Pak Jimmy? Menurut saya, makna Agustus ini adalah peringatan kita dengan ada cetusan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Jadi itu makna yang saya lihat pertama adalah itu peringatan kita kepada tanah air dan pejuang-pejuang yang telah memerdekakan negara dan bangsa kita. Itu yang pertama. Kedua juga sebagai WNI di luar negeri, saya kira perlu kita insaf dan mengerti keadaan kita di sini sebagai pendatang. Itu paling penting, karena kita pendatang di sini kita harus hormati tuan rumah. Betul. Jadi ini juga adalah unsur-unsur daripada tradisi kultur kita bangsa Indonesia. Karena kita selalu menghormati sesama dan pasti tuan rumah. Mungkin dari Pak Kuai ataupun Pak Adhan, apakah ada tanggapan terhadap makna Agustus dan hari ulang tahun RI? Saya mencoba mengkaitkan juga dari pandangan saya bahwa Agustusan bagi kita yang tinggal di luar negeri adalah bermakna bertambahnya tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Masing-masing kita punya peran, Pak. Pak Jimmy dengan perannya, Pak Adhan dengan perannya, kita pun dengan perannya. Masing-masing kita punya peran untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu kita. Kalau Pak Adhan, mungkin hal tersebut bisa lebih dikaitkan dengan NKRI, Pak. Yang paling penting di atas segalanya adalah rasa bersyukur. Yang boleh kita lakukan adalah semangat kita yang tidak boleh kalah dengan mereka. Yang kita tidak boleh kalah dari diri kita adalah semangat dan niat baik kita untuk orang lain. Itu saya bilang bagian paling penting dalam misi kemerdekaan. Sekarang mungkin kalau saya sebutkan merayakan HUT RI di luar negeri, apa pandangan dari Pak Jimmy? Kalau menurut saya, kalau kita merayakan HUT RI di luar negeri, pertama kita harus berkumpul dengan sama kita di naungan KBRI, Pak Wisma atau di KBRI sendiri. Jadi dari sejak saya tahun 1970 di Spanyol, belum ada KBRI. Ya betul, belum ada. Tahun Jadi KBRI baru dibentuk tahun Januari 1970. Yes. Jadi pada waktu itu ya baru pertama kali tahun 1976 kita bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI pada waktu itu. Dan itu pada waktu itu juga kita tidak banyak orang, baru sedikit. Tapi ya saya sangat bergembira hati. Akhirnya saya bisa merayakan HUT RI tidak lagi sendiri di sini itu pada waktu itu. Jadi itu salah satu kegembiraan kita pribadi. Jadi itu adalah yang kita bisa menaruh sesuatu di hati nurani. Supaya juga kita punya hati nurani tetap cinta kepada tanah air. Saya lahir di Indonesia, di Medan. Jadi nggak bisa dilupakan. Tetap saja pegang warga negara WNI. Ini keuntungan saya mendapat anugerah dan berkat dari Tuhan yang memberikan saya ini satu privilege ya, bisa tinggal di Spanyol sebagai WNI. Kalau menurut
Pak Adhan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Jimmy, terus kita hubungkan dengan semangat merayakan HUT RI di luar negeri. Bangsa kita itu punya budaya yang sangat menarik. Ini sudah kali ketiga saya selama penempatan saya di KBRI Madrid itu melaksanakan upacara, Pak. Dan selalu jadi tontonan. Dan saya pernah menjadi tontonan. Jadi mereka yang pegawai kantor tuh berhenti untuk melihat. Itu adalah bukti bahwa memang budaya kita tuh menarik untuk dilihat meskipun dalam upacara resmi sekalipun. Lalu yang kedua mengenai HUT RI di luar negeri, apalagi yang juga ikut dirayakan oleh diaspora seperti Pak Jimmy nanti dengan saudara-saudara kita yang lain yang diundang juga oleh Pak Kuai, itu tidak ada hal lain, kita sangat mengapresiasi, Pak, bahwa mereka itu sudah lama tinggal di luar negeri, masih cinta sama bangsanya, masih menunggu upacara ini dilaksanakan. Dan yang tadi yang dikatakan Pak Jimmy itu luar biasa, kami tidak ingin mengubah warga negara kami. Dan itu teladan ini menurut saya bisa jadi contoh untuk diaspora di negara lain. Iya, Pak. Lalu yang juga selama saya hampir 3 tahun tinggal di sini, bahwa diaspora kita yang di Madrid, di Spanyol ini tetap tidak melupakan jati dirinya bagi bangsa Indonesia. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, tapi ada satu yang benar-benar yang menjadi ciri khas kita. Apa itu gotong royong? Kenapa saya bisa tahu? Kalau saya kan selalu saya ngikutin berita, kalau lagi ada yang kesulitan, ada yang apa, mungkin kalau sistem di Eropa karena sudah sangat baik, sudah bisa ada yang sudah ada fungsinya masing-masing, sudah ada ambulans, sudah ada apa, sudah ada bagian pemakaman. Tapi kita tidak. Ayo kita saling bantu, ini ada yang sedang susahan, entah kita hanya meluangkan hanya seperak 2 perak atau bagaimana, tapi itu berarti kan semangat kemanusiaan kita, gotong royong itu, bahwa ternyata jiwa Pancasilanya bangsa Indonesia yang di diaspora itu tidak hilang. Yang saya perhatikan bahwa ciri khas persatuan Indonesia kita cukup kuat tuh, Pak. Mungkin nanti pada saatnya akan mengalami kompleksitas lagi lebih lanjut, sehingga akan lebih diuji lagi persatuan kita di Indonesia. Dan balik lagi, persatuan Indonesia itu sangat terkait dengan jiwa nasionalisme masing-masing. Apa yang menyatukan kita? Dalam hal ini mungkin Pak Adhan bisa menyampaikan tanggapan terhadap apa sih yang bisa memperkuat nasionalisme kita? Kita bicara soal nasionalisme, menurut saya kita juga harus melihat sejarah ke belakang. Jadi kalau bangsa kita mungkin mau sadar akan kekurangannya, kita bisa jadi bangsa besar kok. Dan ingat, karena kayanya bangsa kita, dengan kekayaan alamnya, dengan kekayaannya itu kita bisa menggeser bangsa lain. Kalau itu kita manfaatkan untuk kebesaran kemakmuran bangsa kita, bisa saja mungkin saja kita tidak membutuhkan bangsa lain, tapi itu hal yang salah. Kalau Pak Kuai ada tanggapan Pak mengenai cara menumbuhkan nasionalisme dan mempertahankan persatuan seperti ini? Ya, kalau untuk kita yang di luar negeri, Pak Gafar, sebenarnya simpel aja bahwa kita senantiasa untuk berperan melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Itu sudah cukup. Selain itu juga tetap menjaga silaturahim antar sama komponen anak bangsa yang berada di luar negeri, terutama di Spanyol begitu. Dan saya pikir itu komunikasi dan silaturahim yang kuat akan menumbuhkan juga semangat untuk kita tetap bersatu, Pak. Begitu, Pak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita masing-masing berperan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, mungkin Bapak-Bapak kita memasuki bagian akhir dari podcast kita ini. Bahasan terakhirnya adalah sesuatu yang sangat menarik dan biasa dilakukan oleh kita ketika memasuki bulan Agustus, yaitu satu tradisi untuk mengadakan lomba-lomba 17 Agustus. Menurut Bapak, Pak Jim, kita mulai dengan Pak Jimmy, gimana Pak mempertahankan tradisi tersebut, tradisi Indonesia untuk mengadakan lomba dan tetap mengingat dan merayakan HUT RI di luar negeri, Pak? Saya kira untuk itu kreativitas diperlukan. Bisa saja siapapun yang memasukkannya untuk memeriahkan perayaan HUT RI yang ke-70-an.
Jadi apapun yang dijalankan, di mana kita bisa mengadakan kompetisi, ya, biarpun tidak secara virtual, tidak apa-apa. Ya. Karena keadaan tidak memberikan. Jadi kita apapun yang dijalankan, pekerjaan apapun itu bagus. Pokoknya ada interaksi Ya. dari masyarakat. Itu yang harus kita tunjukkan. Kalau Pak Han, ada yang mau disampaikan terkait tradisi lomba, Pak? Saya bilang, saya rasakan lomba itu adalah memang budaya bangsa kita. Tiap negara, contoh Amerika lah, saat mereka 4th of July tidak mungkin melakukan lomba seperti kulturnya Indonesia. Iya. Karena di sana juga nggak ada pohon pinang, Pak. Yang kedua mungkin mereka karungnya nggak dipakai sama kita buat lomba, atau bakyak juga tidak ada. Tapi ya mereka dengan cara lain. Ya itulah kekayaannya budaya kita. Apakah ada yang mau disampaikan terkait episode pertama kita untuk podcast Bamos Indonesia oleh KBRI Madrid dengan tema Agustusan? Silahkan Pak Kuai. Jadi podcast ini memang salah satu upaya kita untuk berbagi informasi saringan antar kita. Nanti kedepannya narasumbernya bisa berbagai macam. Memang bulan ini kita fokuskan pada bulan Agustus kemerdekaan, dan kita hadirkan bintang tamunya Pak Jimmy, diaspora Indonesia yang sudah lama di Spanyol, dan semoga podcast ini tetap berlanjut Pak Gafar, sehingga dapat secara kontributif menyampaikan informasi-informasi kepada tidak hanya untuk publik Indonesia, tapi juga publik Spanyol. Pak Han, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup? Tutupnya Pak Koi juga tadi paling mantap juga. Itu puncaknya. Kalau saya hanya satu, kita menjaga kekeluargaan dari Indonesia supaya kita tetap bisa berkumpul, bisa bersatu, dan saling membantu. Itu aja yang paling penting. Ya. Sekali lagi, Pak Jimmy, Pak Kuai, Pak Han, kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir pada episode pertama podcast Bamos Indonesia oleh KBRI Madrid dengan judul Agustusan. Dan tidak ada kata lagi selain mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa di episode berikutnya jika Tuhan menginginkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.